Oke. Iya, gimana Mbak? Anda dari Kristen, mungkin Anda mau bertanya atau boleh saya tanya? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Oke, saya dari Kristen Katolik. Saya juga punya Mm-mm, temen yang kayak Muslim gitu kan. Terus kayak mm-mm, pernah ngomong juga soal dosa gitu kan. Terus waktu itu teman saya bilang kalau dosa dosa istri itu ditanggung suami nanti kalau misalnya mm. di apa sih maksudnya kalau misalnya udah meninggal terus nanti ditanggung suami itu betul nggak Pak? Gini Mbak, ya di dalam agama Islam itu dosa tanggung sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Dosa suami ya dosa suami. Terus istri yang berdosa ya dosa istri. Lalu apakah suami ini bisa berdosa terhadap keluarganya? Apakah dia menanggung dosa dari keluarganya? Yang dimaksud menanggung dosa dari keluarganya itu apabila suaminya tersebut ya tidak mendidik istrinya atau anaknya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh nih ya, kami di dalam agama Islam, saya laki-laki, kepala rumah tangga, kan seperti itu. Ketika waktu masuk sholat, saya tidak mengingatkan istri saya, tidak menyuruh istri saya untuk sholat, atau anak saya untuk sholat, maka kelalaian saya ini akan terhitung dosa gitu. Sehingga menyebabkan anak istri saya tidak sholat. Gitu. Oke. Nah, bukan berarti saya menanggung dosa istri saya yang tidak sholat, dia tanggung sendiri dosa dia yang tidak sholat itu. Atau anak saya yang tidak sholat, dia tanggung sendiri dosanya. Tetapi saya yang tidak mengingatkan mereka sebagai pemimpin kepala rumah tangga, itu juga akan berdosa gitu. Akan berdosa. Gitu maksudnya. Nggak ada berarti kalau istrinya nggak sholat, berarti saya yang tanggung dosa istri nggak sholat. Bukan. Bukan seperti itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Kalau istri saya nggak sholat, tetap dia yang menanggung dosanya. Lalu apakah ada dosa yang saya tanggung dari istri tersebut? Nggak ada. Nggak ada. Tapi saya berdosa juga kalau saya tidak mengingatkan istri saya untuk sholat. Gitu mbak. Jadi sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, dia wajib untuk apa? Menghindarkan keluarganya di api neraka. Kan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu dalam Islam mbak. Gitu. Jadi kita dalam Islam itu dalam keluarga kita harus bimbing anak istri untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fitrahnya kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Hanya untuk menyembah Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu. Oke, saya mau tanya lagi nggak? Oke, saya mau tanya lagi. Boleh. Silakan. Oke, tadi kan saya sempat nonton tuh lumayan lama, terus katanya kalau Islam itu memang semua agama itu mengajarkan yang baik, cuman cuman hanya satu agama yang paling benar kan, kayak Islam gitu kan. Mm-mm. Saya dilahirkan Katolik, mungkin kayak dari kecil memang udah Mm-mm. dilahirkan Katolik, terus eh, Mm-mm. sampai kan kalau iman itu kan sesuatu yang vertikal ya, kita kayak nyaman aja Mm-mm. mana yang kita iman gitu kan. Cuman kayak di satu sisi cuman saya mikir kayak Islam bilang kalau Islam itu yang paling benar kan agamanya. Terus Mm-mm. saya kan nggak tahu ya dari data mana, cuman saya pengen cari tahu aja emang bilang dah yang paling benar tuh benar benar apanya, maksudnya kayak ada bukti apa kalau agama Islam tuh yang paling benar gitu. Baik. Jadi gini, Mbak. Ya, saya akan jelaskan. Bukti agama Islam itu adalah agama yang benar. Tadi kan saya mengkajinya dengan tadi melalui segi penamaan agamanya. Betul ya? Penamaan agamanya. Di Indonesia ada berapa agama? Ada 6 katanya. Ya udah kita tinjau aja.
Pertama Yahudi. Yahudi itu nama suku, bukan nama agama. Buddha. Buddha itu nama tokoh, bukan nama agama. Hindu. Hindu itu nama tempat di India. Bukan nama agama. Kristen. Kristen itu perkumpulan dari Antioquia, bukan nama agama. Nah, yang namanya agama hanya satu, adalah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Coba kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh di agama yang lain selain agama Islam, itu mereka tidak ada menyarankan untuk memeluk agama yang mereka tokohkan. Contoh gini, Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi Kristen. Bahkan dia tidak mengenal Kristen. Beda dengan Islam. Kalau di Islam, ada Tuhannya menyuruh untuk menjadi Islam. Gitu. Jadi setiap yang dilakukan di dalam agama Islam itu ada perintahnya. Saya, Mbak ya, mohon maaf. Saya beragama Islam. Memang saya Islam dari kecil. Tetapi saya juga mempelajari agama di luar agama Islam. Contoh Hindu, Buddha sedikit, terus juga Yahudi, terus juga Kristen maupun Katolik. Andai ada agama ya di luar agama Islam dan agama itu benar, Mbak, maka saya yang lebih duluan murtad daripada 10.000 yang nonton ini. Tapi faktanya hari ini saya masih Muslim, masih Islam, gitu. Kalau ada agama yang benar selain agama Islam, maka saya yang lebih duluan murtad dari mereka. Itu karena saya apa? Saya tahu agama Kristen seperti apa. Saya tahu agama Hindu seperti apa. Jadi agama yang ini, Islam ini adalah pilihan saya. Lalu apakah bukti kebenaran dari agama Islam itu? Mbak, buktinya simpel, Mbak. Coba lihat diri Anda. Diri Anda dari ujung rambut Anda tuh sampai ujung kaki Anda. Siapa yang membuat atau yang membentuk Anda di dalam rahim ibu Anda? Tuhan. Ada nggak yang Anda bikin sendiri? Enggak. Nggak ada kan? Anda terbentuk dari rahim ibu Anda. Kan gitu. Di dalam rahim ibu Anda dibentuk. Ada matanya, ada rambutnya, ada kepalanya, ada kakinya. Dan itu tidak mungkin dia bergerak sistemnya tanpa ada yang menjalankan. Sebagaimana sebuah pabrik itu dia tidak akan memproduksi satu barang kalau pabriknya tidak ada karyawannya. Berarti ada yang menjalankan rahim ibu kita untuk membentuk diri Anda. Sekali lagi, artinya ada yang menjalankan rahim ibu kita untuk membentuk diri Anda. Nah, pada saat Anda dibentuk, apakah Anda melihat Tuhan dengan mata kepala Anda? Ya jelas tidak. Kan gitu. Maka dari itu, kalau kita di dunia ini mencari Tuhan, gak mungkin ada. Gak pernah Tuhan nongol di dunia. Karena saat apa? Waktu Anda di rahim ibu Anda juga dibentuk tidak melihat Tuhan. Tuhan itu memang tidak kelihatan gitu. Tidak kelihatan Tuhan itu. Sebagaimana di dalam kitab Kristen, kitab Musa, Keluaran 33 nomor 20. Tuhan tidak kelihatan. Kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Ya, Tuhan tidak kelihatan. Kata Islam, ya, Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, Tuhan tidak kelihatan. Jadi Tuhan yang benar itu dia tidak kelihatan. Kalau ada Tuhan yang nongol, berarti bukan Tuhan. Itu dulu dikunci gitu. Nah, jadi kebenaran dalam agama Islam itu adalah Tuhan semesta alam membentuk, menciptakan Anda dari rahim ibu Anda. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-6. Nih saya bukakan sama mbaknya sedikit ya tentang masalah Al-Quran kami.
Dia yang menciptakan kamu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nih, nih Mbak, saya izin besarkan sedikit ya. Coba kita baca. Nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Nih, dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Makanya waktu Anda di dalam rahim ibu Anda nggak akan melihat Yesus. Jadi kalau Anda waktu di dalam rahim ibu Anda tidak melihat Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan itu memang tidak kelihatan, Mbak. Gitu. Nah, buktinya apa? Bukti kebenaran agama Islam adalah Anda dilahirkan di muka bumi ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada, gitu. Yang menciptakan Anda. Buktinya mana? Ya diri Anda buktinya. Bahwa Islam itu agama yang benar, Tuhannya menciptakan diri kita sendiri, gitu. Kira-kira Anda paham nggak penjelasan saya? Agak bingung. Baik, bingung. Sekarang gini, saya kasih contoh yang lebih mudah ya. Pernahkah hambanya berpikir ketika Anda keluar dari rumah Anda, lalu Anda menengadah ke langit? Pernahkah Anda terpikir ketika melihat langit, siapa yang meninggikan langit? Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan tuh ya. Apakah langit ini, yang meninggikan langit ini pekerjaan bisa dikerjakan oleh manusia? Ya nggak bisa, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kalau ada Tuhan yang berbentuk manusia, udah pasti bukan Tuhan. Itu dulu dipegang. Nah, berarti kalau ada ya yang menuhankan manusia, Tuhannya katanya berbentuk manusia, berarti itu bukan Tuhan. Karena kita tahu yang meninggikan langit ini pasti bukan manusia, gitu. Pasti Tuhan yang meninggikan langit. Jadi kalau ada ya keyakinan takkan bahwa Tuhannya datang menjadi manusia, udah pasti bukan Tuhan. Gitu loh, Mbak. Makanya ada di dalam Al-Qur'an kami tercatat kayak gini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Atau siapa yang meninggikan langit? Pasti Tuhan. Pasti Tuhan juga yang menciptakan Anda. Jadi itulah bukti kebenaran agama Islam. Dia menciptakan Anda dan menciptakan seisi bumi serta langit ini yang stabil Anda pijak saat Anda di luar rumah. Tuh, itu loh, Mbak. Gampang cara membuktikan agama Islam itu agama yang benar. Lihat aja ciptaan Allah seperti apa, gitu. Nggak ada manusia yang bisa meninggikan langit. Pasti Tuhan umat Islam. Jadi kayak gitu. Oke, saya boleh nanya. Saya hanya mau omong ini sih, Pak. Ini sih ya. Saya pernah baca tapi memang sih betul, saya tuh belum, walaupun saya penganut agama Katolik, tapi saya nggak 100% ingat, maksudnya paham betul. Tapi tapi saya percaya dan saya pernah baca gitu kan. Agama Katolik memang Tuhan Yesus memang nggak pernah ngajarin bahwa harus masuk agama Katolik sih. Cuman setahu saya pernah baca bahwa Kristen itu kan sejarahnya, maksudnya sudah ada satu Masehi sebelum Islam. Islam itu kan masuknya 700 Masehi atau 600 tahun kan sebelum sesudah Kristen kan. Jadi saya juga mikir logikanya gimana ya. Kayak istilahnya tuh gini, kayak orang yang baru lahir hari ini terus ngaku kayak bilang kalau dia tuh lebih tahu gitu. Itu
kadang saya juga mikir kayak gitu, kayak lah Islam kan kemudian kok bisa-bisanya kayak bilang yang paling benar, yang paling yang agama yang paling benar gitu. Hmm. Jadi menurut Anda apakah yang muncul duluan itu benar? Saya tanya dulu. Ya, ya kan maksudnya kayak dari sejarahnya juga mengatakan begitu kan. Hmm. Kalaunya yang lebih duluan itu adalah kebenaran, maka kita hari ini kita tidak menjadi Islam atau Kristen atau Yahudi, Mbak. Kita jadi Hindu aja semuanya. Karena Hindu pertama kali agama tertua di muka bumi. Emang iya? Iya, bukan Kristen, bukan pula Islam, bukan pula Yahudi. Kalau menurut Anda yang lebih dulu nongol itu adalah kebenaran. Jadi Hindu kita semuanya. Berarti itu adalah tolak ukur yang salah gitu. Pertama kali nongol bukan berarti itu adalah benar. Kan kayak gitu. Berarti artinya apa? Yang duluan nongol bukan berarti itu adalah agama yang benar. Coba kalau Anda melihat, ya Anda kelahiran tahun berapa? Mungkin Anda dulu menemui HP Nokia yang bunyinya tulalit-tulalit, betul nggak? Sekarang ada HP Android. Kira-kira di zaman sekarang yang paling baru, keluaran terbaru Android atau HP zaman dulu yang mau Anda pakai? Android kan. Ya kan pasti yang paling update, paling terbaru. Begitulah Tuhan, Mbak, ya. Dia akan menetapkan kebenaran itu melalui para rasulnya dan mengutus para rasulnya sampai agama itu sempurna syariatnya. Islam itu bukan agama yang baru gitu. Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh para nabi. Coba kita tinggalkan dulu gitu. Ini kita mau pilih agama, anggaplah saya tidak beragama juga dan Anda juga tidak beragama. Mari kita cari sama-sama agama yang benar, betul? Ya. Dan kita sepakati bahwa agama yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh utusan Tuhan. Oke? Oke. Nah, utusan Tuhan itu mengajarkan seperti apa? Satu, tentang masalah Tuhan dulu. Bagaimanakah Tuhan menurut para rasul? Bagaimanakah Tuhan menurut para nabi? Coba kalau kita lihat di kitab Anda, ya, Tuhan tadi di Keluaran 33 nomor 20 tadi, Tuhan tidak kelihatan. Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Habis itu, Tuhannya Yesus juga tidak dapat dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Jadi Tuhan yang benar itu menurut para nabi adalah Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata. Mau bagaimana kita melihat Tuhan, Mbak? Ya, mata kita ini terbatas. Mata kita ini melihat telinga di samping mata aja nggak bisa. Kan gitu. Mata kita yang terbatas. Nggak bisa kita melihat Tuhan karena mata kita nggak mampu. Terbatas. Jadi Tuhan yang benar itu menurut ajaran para nabi adalah Tuhan yang tidak nongol atau tidak kelihatan dengan mata. Itu dulu dipegang. Yang kedua, bagaimana para nabi atau utusan Tuhan mengajarkan cara menyembahnya. Gitu. Lihat bagaimana sejak zaman dulu para nabi menyembah Tuhan. Caranya seperti apa mereka menyembah? Coba kalau kita buka kitab Katolik atau kitab Yahudi atau kitab Kristen atau kitabnya Islam. Abraham, cara menyembah Tuhannya. Abraham itu dalam Kejadian nomor 24 di ayat 52, itu Abraham itu dia sujud ke tanah dahinya. Gitu. Tuh ajaran Abraham. Cara Abraham atau Ibrahim, Nabi Ibrahim menyembah Tuhannya. Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa juga menyembah Tuhan, dahinya ke tanah, Mbak. Dahinya nih ke tanah. Zaman Daud menyembah Tuhannya
juga ke tanah. Dahinya nih ke tanah. Yesus berdoa kepada Tuhannya, dahinya juga ke tanah. Yesus. Islam ya, hari ini kita lihat mengetahui Islam tuh ya juga melakukan sholat yang sampai dahinya ke tanah. Jadi perlu kita ketahui agama yang benar itu, cara mengetahuinya yang diajarkan oleh para nabi. Satu, Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, cara menyembah Tuhannya yaitu dahinya ke tanah. Kira-kira dari seluruh agama yang Anda lihat di muka bumi ini, mana Tuhannya yang kagak kelihatan dan mana cara menyembahnya yang sujud sampai ke tanah? Agama apa kira-kira? Islam, ortodoks juga gitu kayaknya, ortodoks. Nah, Islam kan gitu. Kalau ortodok betul, dia juga sujud dahinya ke tanah, tapi Tuhannya dia simbolkan dengan salib. Gak masuk. Tuhan tidak bisa disimbolkan. Gitu. Itu ortodok. Jadi Islam satu-satunya agama yang Tuhannya tidak nongol. Terus Islam satu-satunya agama yang dibawa oleh para nabi yang cara ritual penyembahan terhadap Tuhannya itu menyembah dahinya ke tanah. Gitu Mbak. Lalu gini, mungkin saya mau ajak Mbaknya berpikir sedikit. Ya. Kira-kira kenapa Mbak Tuhan itu nggak nongol? Menurut Anda kenapa gitu? Tuhan nggak nongol. Nggak tahu Pak. Maksud saya kalau misalnya kalau sesuai sejarah sih, Tuhan pernah nongol, cuman hanya kayak untuk bagi yang pengen maksudnya yang pengen dia nunjukin aja. Tapi kalau misalnya nggak semua gitu kan, mungkin aja kayak gitu. Baik. Nggak tahu. Oh, jadi menurut Anda Tuhan pernah nongol di abad pertama? Iya. Mbak, Bukan kita abad pertama, dari sebelumnya, dari Nabi Musa sampai Nabi Musa. Maksudnya sampai Nabi Musa, maksudnya kayak dari Nabi Musa sampai ke Nabi setelah Musa itu kan pasti nggak mungkin dong mereka kayak sekedar tawa aja. Kalau Tuhan, pasti Tuhan tuh pernah nongol, Mas. Kayak dari penglihatan Nabi gitu. Baik. Jadi gini Mbak, kita sepakat nggak kalau Tuhan itu maha adil? Ya. Jadi dia harus adil kepada seluruh makhluknya, apapun agamanya, betul nggak? Betul. Nah, itulah Tuhan yang sebenarnya. Mbak, gini, coba mari kita berpikir. Kalau ada Tuhan yang nongol, contoh nih ya, Tuhan nongol jadi manusia menyerupai, lalu dia turun di sebuah kampung. Dan di kampung itu saja orang-orangnya melihat fisik Tuhan. Contoh nih ya, saya sebutkan aja langsung. Katanya ada Tuhan turun di abad pertama yang namanya Yesus. Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia, turun ke muka bumi di kampung Nazaret berbentuk manusia. Jadi Tuhan pernah turun di abad pertama ya, di kampung Nazaret berbentuk manusia. Hanya orang satu kampung itu aja Mbak dapat melihat Tuhan. Lalu kita yang di zaman sekarang, saya dan Mbak, nggak bisa kita melihat fisik Tuhan. Mana keadilannya? Masa dia menampakkan diri kepada orang yang di abad pertama saja? Kepada kita kagak? Di mana letak keadilan dia? Oke, tapi saya oke, makasih. Tapi menurut saya sih, tapi saya yakin kalau Tuhan tuh pasti akan datang lagi, karena kayak dalam ajaran Katolik, kalau Tuhan tuh akan datang lagi untuk kayak 2 kali. Baik, itu nanti akan kita bahas. Jadi gini, kita bahas keadilan Tuhan tuh dulu, karena kata Anda dari tadi
Tuhan itu maha adil. Kita sepakat maha adil. Jadi kalaunya yang tidak bisa adil, gugur dia jadi Tuhan. Betul? Sekarang mana keadilan Yesus terhadap kita, terhadap Anda, terhadap saya? Yesus adalah Tuhan yang nongol di abad pertama di kampung Nazaret. Cuma orang-orang satu kampung yang bisa lihat dia. Kita zaman sekarang dan Anda di zaman sekarang nggak bisa lihat Yesus. Mana keadilan Yesus untuk kita, untuk mata kita? Saya juga pengen lihat Tuhan dong. Masa orang abad pertama aja yang bisa lihat Tuhan? Kan gitu. Artinya apa, Mbak? Di sini, kalau Tuhan itu nongol, maka Tuhan itu tidak bisa adil. Gugur dia jadi Tuhan. Kalau Tuhan itu nongol. Nah, kalau Tuhan tidak nongol gimana? Inilah Tuhan yang adil. Dari zaman manusia pertama, Adam, sampai nanti kiamat, dia kagak pernah nongol gitu. Nggak ada manusia yang dapat melihat dia. Itu Tuhan yang adil, Mbak. Baik yang buta atau tidak buta, sama-sama tidak dapat melihat fisik Tuhan. Tidak ada pun satu manusia pun yang dapat melihat fisik Tuhan. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti. Dia tidak akan nongol gitu. Itu adalah bentuk keadilan Tuhan kepada seluruh manusia apapun agamanya, ya. Apapun agamanya, apapun agama yang dianutnya, dia tidak akan pernah menampakkan nongol dirinya itu kepada manusia. Itulah bentuk keadilan dia kepada seluruh manusia, kepada seluruh agama. Gak akan dia pernah nongol dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu adalah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak pernah nongol. Kalaunya Tuhannya nongol, berarti dia Tuhan yang tidak bisa adil. Kalau dia tidak bisa adil, berarti gugur dia jadi Tuhan. Jadi gitu, Bang. Kalau Tuhan tapi nongol terus kayak, berarti maksudnya kayak isi kitab-kitab itu dari mana? Maksudnya kayak kalau Tuhan nggak pernah nongol nih kayak di Islam itu ajaran-ajaran itu dari mana? Maksudnya kayak kalau emang Tuhan nggak pernah nongol, maksudnya isi dari Al-Quran itu dari mana? Baik, Mbak. Yang namanya Tuhan kan maha kuasa, betul toh? Iya. Ya karena kekuasaannya ngapain dia turun? Lebih baik dia mengutus utusannya untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana agar manusia itu berada dalam jalan yang benar. Dia mengutus utusannya. Makanya sejak zaman dulu ada Abraham yang diutusnya, ada Musa yang diutusnya, ada Daud yang diutusnya. Ya otomatis Tuhan tuh pasti kayak kasih tanda-tanda lah. Maksudnya kayak kasih, kan nggak mungkin kayak tiba-tiba kitab jatuh ke tanah, kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, Mbak. Coba kalau kita lihat kejadian Musa. Musa itu mendapat perintah dari Tuhan langsung ditulis di loh batu 10 hukum Taurat. Berarti Tuhan nongol. Jadi enggak, bukan berarti dia menuliskan di loh batu itu dia nongol gitu menulis kayak manusia, enggak. Cuman ngomong doang gitu. Jadi dia menuliskan di loh batu itu atas kebesaran dia. Gak perlu dia sampai nongol. Tinggal dibaca Nabi Musa aja perintahnya kayak gimana. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya. Gitu. Kata Yesus aja, Mbak. Ya, kata Yohanes 5 nomor 37 di kitab Anda, Tuhan itu gak bakal nongol. Nih. Bentar. Saya bukakan sama Anda biar Anda tahu sedikit. Nih. Bentar ya, Mbak ya. Nih. Nih, Mbak, kata Yesus seperti apa nih? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi, kata Yesus, Tuhan itu nggak akan pernah nongol. Jadi ajaran Tuhan itu melalui utusannya, Mbak. Bukan berarti dia sendiri yang akan nongol. Dari utusannya.
maka ikutilah para utusannya, ikutilah para nabinya. Gitu jalannya. Itu sebagai bentuk keadilan Tuhan juga. Dia memberikan petunjuk kepada para utusannya. Gitu. Oke. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Nggak ada sih, cuman kalau misalnya kayak soal agama emang susah maksudnya kalau pakai akal manusia emang susah, karena kayak mau kita bilang pakai bukti manusia itu nggak susah, soalnya kayak kita bilang kayak bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil, emang kita nggak bisa secara logika tuh, secara manusia tuh nggak bisa, susah, jadi agak Bisa, Mbak. ini ya. Bisa kita pikirkan Tuhan itu. Pakai akal sehat kita bisa. Ya. Anda kan diberi akal sama dengan saya. Ini kita beda agama kan gitu. Saya Islam, banyak Katolik. Tapi kita sama-sama diberi akal, betul nggak? Betul? Ya, Ah, betul. sekarang gini Mbak, saya mau ajak Anda berpikir sedikit kalau gitu. Mari kita pakai akal kita. Boleh? Boleh. Ah, gini, saya dan Anda adalah manusia. Kan gitu. Nah, Ya. ketika kita memakan nasi, ya pantas nggak kita makan nasi? Pantas, Pak. Pantas. Tapi kalau kita sebagai manusia nih, kita makan kotoran, pantas nggak? Tergantung yang mau aja. Artinya kalau kita memakan kotoran, nggak pantas buat manusia, betul nggak? Iya. Ngapain makanan manusia nasi, kok malah kotoran yang disuap? Kan gitu. Nggak pantas manusia itu makan kotoran. Betul, sepakat? Sepakat. Baik. Nah, kita ini ciptaan Tuhan, Mbak. Anda dan saya ciptaan Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk kita manusia. Nggak pantas kita makan kotoran. Anda nggak pantas makan kotoran. Saya juga nggak pantas makan kotoran. Padahal kita ini ciptaan Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk manusia. Begitu juga Tuhan, Mbak. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung dalam rahim manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu digantung manusia. Kagak pantas Tuhan itu mati terkutuk gitu. Jadi kalaunya ada, ya Tuhannya nongol. Jadi manusia nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Oke. Kan masuk akal. Biar Anda mau mikir gitu loh. Anda mau mikir, kita aja ciptaan Tuhan ada, nih ya nggak pantas buat kita gitu. Makan kotoran kita nggak pantas. Begitu juga Tuhan. Nggak pantas dia jadi manusia, jadi ciptaannya. Ngapain dia Tuhan, bukan manusia dia. Gitu loh Mbak. Kita berpikir dengan akal sehat yang telah diberikan oleh dia. Nah, itu penjelasan saya Mbak tentang masalah Tuhan yang benar. Ikuti ajaran para nabi. Tuhan yang benar itu tidak nongol. Cara menyembahnya yaitu dengan cara sujud. Ya, dengan cara sujud. Dan Mbak tahu nggak? Mbak banyak nggak baca kitabnya gitu? Jarang saya baca. Sudah saya bilang kan, saya memang bukan orang yang kayak yang belajar betul-betul agama, enggak. Cuman saya imani aja. Baik, Mbak. Ini kitab Katolik. Alkitab Deuterokanonika. Oke? Nah, di dalam kitab ini, Mbak, ada tertulis sebuah ritual di kitab Anda nih. Bagaimana nabi itu menyembah Tuhannya. Nih, saya bukakan sama Anda sedikit ya. Bentar. Kenapa bisik-bisik tetangga, Mbak? Oke, Mbak, saya bukakan di HP aja ya, di HP ya, biar cepat ya. Oke, baik. Oke.
Mbaknya mau belajar. Mbak, ini kitab ada. Anda bisa buka nanti ya. Nih, di sini. Nih. Ini Nehemia, Mbak ya. Nehemia di kitab Alkitab nih. Nanti Anda cari Nehemia 8 nomor 6. Oke? Mari kita baca nih apa kata kitab Anda. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi ada di dalam kitab Katolik cara menyembah Tuhan itu angkat tangannya, ucapkan Allah Maha Besar dan amin. Kayak gini. Allahu Akbar. Itu kata kitab Anda, cara menyembah Tuhan. Kira-kira penyembahan yang kayak gitu, itu ada di agama mana, Mbak? Sama. Agama Islam. Wah, Islam lagi. Tapi bagi saya kalau misalnya sabar. Kejeda, Mbak. Kenapa tuh? Kejeda, Anda kejeda. Aduh. Sabar. Ini handphone saya kenapa? Maaf ya kalau sinyalnya mati. Tapi kalau menurut saya sih Pak, kalau misalnya soal cara berdoa, cara berdoa itu kayak tergantung sih, tradisi aja. Tapi kalau misalnya ampun dah. Kalau misalnya mau kita berdoa, Waduh, kita mau banyak telepon itu, Mbak. itu mau pakai cara sabar. Banyak telepon. Getar-getarnya banyak kali teleponnya. Aduh. Gimana diulang gak apa-apa. Ditelepon sama pendetanya kan, Mbak? Ada peringatan dari pendeta katanya. Gimana? Tapi kalau bagi saya sih Pak, kalau untuk cara berdoa ke Tuhan itu nggak harus kita harus kurang ajar ini. Kalau cara berdoa itu gitu. Ustadz Ovi. Kemana beliau deh? Ustadz Ovi. Iya, gimana Ustaz? Tafadhol, mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Saya kira sudah cukup itu Ustaz. Sudah sangat cukup sih. Tinggal nunggu hidayah saja. Iya. Bentar. Dia ditelepon orang terus nih. Ya gimana Mbak? Dari tadi mau bicara ada telepon aja. Ini kalau misalnya Tuh, ditelepon terus Mbak. bagi saya sih kalau misalnya untuk cara berdoa itu nggak perlu pakai. Tapi bagi saya sih Pak, bagi saya kalau misalnya alah. Aduh, mungkin diurus dulu Mbak ya, HP-nya banyak telepon, nanti bisa naik kembali Mbak ya, boleh ya? Ya gak apa-apa lah, kita turunkan dulu ya teman-teman. Terima kasih ya sama Mbak Kristina ya. Bentar saya follow dulu beliau.